Suami narsis bisa saja selingkuh, Naya. Suami cerewet bisa selingkuh. Suami pendiam bisa saja selingkuh. Selalu mengumbar kemesraan di media sosial, upload sini, upload situ bersama dengan pasangan. Itu pun juga belum tentu dia sebahagia itu. Belum tentu juga dia aman dari godaan perselingkuhan. Benar. Oke. Halo teman-teman Dewi Cinta, halo Mbak Maida, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, Naya. Kamu gimana? Iya, saya juga baik. Apalagi habis dapat bonus dari Mbak Maida ya. Tahun baru ya? Iya. Oke. Hari ini videonya spesial ya, karena ada Naya loh. Yang spesial berarti Naya di sini ya. Di sini Naya mau wawancara Mbak Maida, karena kan banyak tuh video-video Mbak Maida yang viral, khususnya tentang perselingkuhan. Terus banyak pro kontra yang hadir di kalangan masyarakat awam, cailah begitu. Jadi teman-teman Dewi Cinta di sini kita bareng-bareng akan belajar dari Mbak Maida gitu ya tentang masalah rumah tangga khususnya perselingkuhan. Jadi ada 3 mitos atau ada 3 pernyataan entah itu masuk ke dalam mitos atau fakta tentang perselingkuhan yang dilakukan suami. Nah, itu nanti akan dijelaskan Mbak Maida dalam video ini, begitu ya. Tapi sebelumnya nih Mbak Maida, mungkin banyak follower baru Mbak Maida baik dari YouTube, Instagram maupun TikTok yang mereka itu belum mengenal konsultasi model atau sistem konsultasi di tempat Mbak Maida. Karena Naya kan yang pegang chat nih, banyak yang tanya pertama kali datang, kemudian Naya tuh menawarkan perhiasan kan, perhiasan seperti kalung sakinah, cincin sakinah, kemudian ada cincin berlian samara, ada kalung berlian samara. Itu mereka itu pada kaget Mbak Maida, kok saya mau konsultasi tapi ditawarin perhiasan gitu. Jadi Mbak Maida bisa jelaskan sedikit gak kenapa orang yang datang itu ditawarkan perhiasan gitu. Jadi supaya follower baru Mbak Maida, pengikut baru Mbak Maida itu bisa paham gitu, dapat penjelasan itu. Oke Naya, saya bantu jelaskan ya. Jadi di tempat saya itu konsultasinya bersifat psikospiritual, Naya. Apa itu? Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan ilmu spiritual, dengan kekuatan spiritual ya lebih jelasnya. Jadi saya di sini tidak hanya sekedar mendengarkan curhatan klien, Naya, tapi saya di sini juga memberikan arahan secara lahir dan batin ya. Saya bantu arahkan suami yang bersikap ABCD, kemudian harus bagaimana kita sebagai istri. Saya di sini juga bantu mengarahkannya. Oke, jadi dikasih treatment secara lahiriah, begitu ya. Jadi pertama yang dilakukan dikasih treatment secara lahiriah dulu. Itu secara psikologinya. Iya. Gitu. Kemudian untuk secara batiniahnya, biasanya di sini saya berikan bekal untuk klien ya berupa sarana spiritual. Nah ya. Untuk sarana spiritualnya bermacam-macam ya di tempat saya. Ada kalung berlian samara, kemudian ada kalung sakinah, ada cincin, ada gelang. Intinya di sini perhiasan yang energinya itu bisa saya bantu transfer ke dalam media tersebut, Naya. Karena klien kita kan banyak tuh yang tidak bisa datang langsung ke tempat kita ya. Lumayan jauh ya, di kantor Samara, Kudus, Jawa Tengah itu jauh banget teman-teman. Kalau teman-teman bagi yang rumahnya Jakarta, Bandung, Surabaya, pasti kan di situ ada Makassar, ada Palembang, banyak banget kan ya. Kalau disuruh datang satu-satu ke tempat kita kan mungkin kadang nggak sinkron sama waktunya, kemudian jaraknya juga. Nah itulah kenapa saya di sini berikan sarana spiritual itu agar saya bisa mentransfer energi ke media tersebut, kemudian mengirimkannya ke klien. Jadi ini teman-teman Dewi Cinta ini bukan sombong ya, tapi klien Mbak Maida itu memang seluruh Indonesia kota itu sudah ada listnya semua. Jakarta, Makassar, Bandung, Palembang, luar Jawa hampir semuanya, bahkan Papua juga ada. Di Malaysia, di Thailand, di Australia, ini nggak sombong, beneran ada gitu. Jadi mendunia, Naya. Kita mendunia ya, Mbak Maida mendunia gitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Maida tadi ya, Mbak Maida itu membantu klien secara psikospiritual, dikasih treatment lahiriah, dikasih treatment batiniah, dikasih bekal energi buka aura. Cuman nggak bisa
datang langsung di treatment di sini karena jauh, kasihan. Iya. Kalau orang Thailand, orang Bangkok datang ke sini tiap bulan kan nggak lucu juga ya, habis dibeli tiket pesawat ya. Jadi energi doa buka auranya ditransfer Mbak Meda ke perhiasan itu tadi, kemudian perhiasan dikirim kepada Betul. klien. Oke. Seperti itu. Wah, jadi klien juga senang tuh Mbak Meda karena pakai perhiasan aja tuh sudah kelihatan elegan, sudah bikin percaya diri, apalagi ditambah ada energi doa Khusus buka itu auranya tadi. itu tadi. Wah, luar biasa itu. Ya, begitulah. Jadi kalau teman-teman butuh bimbingan dari Mbak Meda itu lengkap sekali ya. Gitu, kamu sekalian promosi ya. Ya biar ditambah bonus saya. Oke, Mbak Meda, jadi itu ya teman-teman Dewi Cinta sedikit penjelasan kenapa setiap kali klien yang datang itu selalu dikasih perhiasan. Seperti itu. Nah, oke, jadi ikhtiarnya lengkap lahir dan batin. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik utamanya nih Mbak Meda. Nih, saya baca contekan dulu ya. Oke. Saya boleh nyontek nggak? Ini kan yang ngetik Mbak Meda, kok saya. Kok Mbak Meda yang nyontek sih? Oke. Tiap kali, oke Mbak Meda, jadi konten-konten Mbak Meda terkait rumah tangga khususnya perselingkuhan itu kan viral banget ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, dari situ banyak orang-orang yang di luar sana itu menganggap Mbak Meda tuh sebagai pakar perselingkuhan. Enggak juga sih. Oh, gitu ya. Jadi istilahnya kalau bicara soal selingkuh tuh Mbak Meda tuh sudah paham 100% gitu. Iya, enggak juga. Di sini saya juga belajar dari klien ya yang datang ke saya untuk curhat, berkonsultasi gitu. Ya, saya juga tahap belajar itu. Jadi belajar dari kasus klien juga gitu ya. Oke. Nah, dari semua kasus perselingkuhan yang di-share sama Mbak Meda kan banyak tuh orang-orang yang kemudian menyimpulkan orang kaya itu cenderung nanti gampang selingkuh, gampang tergoda untuk selingkuh. Kemudian orang yang paham agama itu nggak bakal selingkuh, seperti itu. Terus ada lagi, rumah tangga yang banyak masalah pasti juga rawan selingkuh. Tapi kemudian ada lagi, pasangan yang kelihatan nampak bahagia itu ya pasti gak bakal selingkuh, aman-aman aja. Nah, jadi ada semacam kepercayaan tersendiri di kalangan masyarakat kita. Nah, semua itu tuh fakta atau mitos sih? Nah, itu yang akan kita bahas sama Mbak Meda di sini. Agar para istri tuh bisa waspada, karena pada kenyataannya rumah tangga bahagia, pasangan baik-baik saja itu juga bisa selingkuh loh. Gitu, jadi harus terus berikhtiar dan gak boleh lengah. Nah, kita akan bahas satu persatu nih Mbak Meda. Banyak ya Naya? Iya, banyak. Oke, kita mulai sekarang Mbak Meda. Oke, langsung saja Mbak Meda. Untuk poin yang pertama, rumah tangga monoton dan tidak bahagia itu bisa memicu perselingkuhan. Mitos atau fakta? Mitos. Wah, mitos ya. Jadi rumah tangga yang bahagia juga bisa terjangkit virus perselingkuhan ya. Ya, jadi belum tentu rumah tangga yang monoton, kemudian banyak konflik, kemudian banyak orang yang tidak bahagia di keluarganya itu terjadi bisa terjangkit perselingkuhan. Belum tentu seperti itu. Kemudian ada lagi, biasanya kan banyak tuh pasangan suami istri yang dia itu selalu mengumbar kemesraan di media sosial, upload sini, upload situ bersama dengan pasangan. Itu pun juga belum tentu dia sebahagia itu. Belum tentu juga dia aman dari godaan perselingkuhan. Benar. Oke. Kamu kan dulu pernah ya jemput klien kita pas kita itu praktik buka aura ya di luar kota itu. Nah, kamu kan jemput klien kita di lobi. Nah, itu kan ada seorang klien yang dia itu usianya 60 tahunan. Tampilannya itu juga berpenampilan modis, cantik. Ya, menurut saya perfect. Tapi kok bisa dia datang ke kita curhat suaminya selingkuh, padahal usianya udah 60 tahunan loh ya waktu itu. Iya, dan selama ini suaminya tuh juga penyayang banget. Oh ya, saya ingat Mbak Meda, jadi sewaktu itu tuh suaminya tuh juga penyayang banget ya. Pernikahan sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Aman-aman aja, bahagia, suaminya juga istilahnya dermawan sama istrinya, perhatian sama anak-anak. Jadi kalau orang lihat tuh dari luar mungkin pengen ya punya rumah tangga seperti itu gitu, tapi kenyataannya malah ada virus-virus perselingkuhan seperti itu yang menjangkiti rumah tangga itu ya. Kok bisa ya Mbak Meda ya? Iya, padahal suaminya itu seorang pengusaha loh ya. Dia juga punya anaknya juga udah besar-besar ya. Ya karena itu
gini, usia kalau udah 60 tahun, usia udah segitu, yang penting yang kita butuhkan itu adalah ngobrol, Naya. Nah, di situ ternyata dia itu tidak hobi ngobrol sama pasangannya. Begitu. Saling memendam ya, ketika ada unek-unek, ketika ada hal yang mau disampaikan, mereka nggak mau menyampaikan ke pasangan, tapi memendamnya sendiri. Nah, di situ si suami akhirnya nggak kuat ya, kayak jadi bom waktunya mereka gitu loh. Akhirnya si suami cerita sama kebetulan sekretarisnya ini masih muda ya, cerita sama sekretarisnya, nyaman. Ya namanya orang butuh cerita ya, kayak kamu butuh cerita ke saya. Kemudian udah saking nyamannya, ya inilah timbul rasa saling suka, terjadilah perselingkuhan seperti itu. Gitu. Nah, ya. Jadi perselingkuhannya ini tadi terjadi karena mereka berdua suami istri selama ini kelihatan baik-baik saja, ternyata memendam. Kemudian jadi bom waktu ketika usia pernikahannya sudah sesepuh itu. Iya, itu gitu. kan saatnya menikmati hidup bersama ya, Naya. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh ya buat teman-teman Dewi Cinta di luar sana, bahwa rumah tangga yang adem ayem, nggak ada masalah, belum tentu nanti bakal aman dari perselingkuhan. Jadi kita saya kan belum menikah. Teman-teman Dewi Cinta dan juga Mbak Meda sebagai istri harus selalu waspada untuk berikhtiar, gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu mitos yang pertama. Iya, tadi ya tentang perselingkuhan ya. Oke, sekarang mitos yang kedua, Mbak Meda. Suami makin kaya, makin gampang tergoda selingkuh. Mitos atau fakta? Mitos. Waduh, beneran nih. Iya, beneran. Kok bisa gitu? Suami kaya bisa selingkuh. Suami yang kurang sumber dana juga bisa selingkuh, Naya. Kalau kamu lihat ada suami yang dibantu istrinya dari nol, kemudian setelah berhasil, kok dia selingkuh, ya jangan salahkan uangnya. Uang tidak mengubah seseorang, tapi uang menunjukkan sifat asli seseorang. Kalau ada suami makin kaya, dia makin genit dan bahkan selingkuh, itu artinya dulu sewaktu dia itu kismin, dia itu sudah ada bibit perselingkuhan. Nah, tapi tidak dilakukan karena tidak ada dananya, Naya. Setelah ada dananya, barulah dia menunjukkan sifat aslinya. Suami yang makin kaya, dia makin setia dan makin baik sama istri juga banyak kok, Naya. Jadi kekayaan seseorang itu tidak bisa dijadikan standar dia akan selingkuh atau tidak. Gitu ya, Mbak Meda ya. Jadi saya jadi ingat nih sama kasus perselingkuhan yang pernah Mbak Meda tangani. Sewaktu itu beliau seorang TKW, jadi beliau itu bekerja keras di luar negeri ya. Setiap bulan kirim jatah uang ke suaminya. Jadi suaminya di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Jadi dia tinggal nunggu jatah bulanan dari istrinya gitu. Bahkan ini bukan hanya kismin, Mbak Meda, ini nggak bekerja loh, bisa selingkuh. Jadi teman-teman Dewi Cinta, klien Mbak Meda itu ada yang TKW, tiap bulan ngasih jatah ke suaminya, dan suaminya di Indonesia pakai uang istrinya untuk main wanita. Ini kan contoh ya bahwa ini bukan hanya kismin, suami nggak bekerja aja dia tega selingkuh. Jadi emang benar ya Mbak Meda bahwa tingkat kekayaan seseorang itu nggak bisa dijadikan standar bahwa orang ini bakal selingkuh atau enggak. Iya, gitu ya? Betul banget, Maya. Oke Mbak Meda, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu suami yang selingkuh selalu memiliki ciri-ciri tertentu, mitos atau fakta. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gini, kan sekarang banyak tuh Mbak Meda di media sosial, di TikTok, di Instagram, orang-orang yang mengaku konsultan rumah tangga online, mereka tuh bikin konten suami narsis pasti selingkuh, suami ekstrovert pasti selingkuh, suami cerewet pasti selingkuh, suami manipulatif pasti selingkuh. Jadi konten-konten itu tuh seolah menghakimi atau menjudge orang yang seperti itu pasti selingkuh. Jadi konten ini tuh meresahkan gitu Mbak Meda. Jadi apakah itu fakta atau mitos bahwa orang yang selingkuh itu pasti punya ciri-ciri tertentu? Mitos itu. Mitos ya. Suami narsis bisa saja selingkuh, Naya. Suami cerewet bisa selingkuh. Suami pendiam bisa saja selingkuh. Suami yang kerjaannya itu bertemu dengan banyak orang itu juga bisa saja selingkuh. Kemudian ada lagi tuh suami yang kerjaannya online, tidak bertemu orang ya, itu juga bisa selingkuh, Naya. Suami paham agama itu juga bisa selingkuh. Suami nggak paham agama
apalagi itu ya. Dan itu juga bisa selingkuh, Naya. Aduh, gimana itu Mbak Meda? Semua orang punya kemungkinan selingkuh. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus. Maka kita jangan termakan konten-konten semacam itu, Naya. Perselingkuhan kaitannya erat dengan syahwat yang tidak bisa ditahan. Jadi, sependiam apapun seseorang, sealim apapun dia, tidak ada jaminan dia setia apabila kemampuannya nol dalam mengontrol syahwatnya. Jadi, wah, ini luar biasa sekali ilmunya Mbak Meda. Jadi, kesimpulannya adalah, ini Naya punya 3 kesimpulan nih ya. Iya, banyak banget, cepet banget kamu buat kesimpulannya. Iya, tadi saya Mbak Meda ngomong tuh saya langsung ngetik di sini. Oh, canggih sekali ya. Oke, jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah rumah tangga bahagia dan adem ayem tuh harus tetap waspada. Jangan sampai terlena karena bisa jadi ada unek-unek yang ditahan, kemudian suatu saat jadi bom waktu yang meledak dan pelampiasannya tuh terjadi pada perselingkuhan. Iya, betul. Kemudian poin yang kedua, uang tidak menjamin kesetiaan. Orang kaya bisa selingkuh, orang kismin juga bisa selingkuh. Gitu. Jadi uang tidak mengubah sifat seseorang, tapi uang menunjukkan sifat asli seseorang. Betul banget. Kemudian yang ketiga, tidak ada ciri khusus dari suami selingkuh. Nah ini jadi waspada ya sama konten-konten yang meresahkan di luar sana, sama orang-orang yang bikin, yang ngaku-ngaku jadi rumah tangga, konsultan rumah tangga online ya. Jadi nggak ada tuh sifat narsis pasti selingkuh, pembohong pasti selingkuh, manipulatif pasti selingkuh, belum tentu. Orang tertutup bisa selingkuh, orang terbuka apalagi gitu ya. Gitu, orang terbuka juga bisa selingkuh. Oh iya, apalagi terbuka ya. Iya, buka-bukaan maksudnya. Oke. Ya, itu dia Mbak Meda. Ada 3 fakta tadi yang sudah Mbak Meda paparkan. Nah, pesan Mbak Meda sendiri untuk teman-teman Dewi Cinta di luar sana bagaimana? Oke. Jangan pernah berhenti berikhtiar. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi rumah tangga kita, sebahagia apapun itu dan finansial kita tercukupi, itu juga bentuk cobaan, Naya. Gitu ya teman-teman ya. Maka kita tidak boleh lengah, khususnya para istri. Nah, kita harus selalu berdoa dan jangan lupa tips-tips dari saya di semua media sosial saya, silahkan boleh dilakukan. Walaupun itu sederhana, apabila kita lakukan secara konsisten, insya Allah itu mampu menjaga keutuhan rumah tangga kita. Amin. Terima kasih Mbak Meda untuk ilmunya pada kesempatan kali ini ya. Itu luar biasa sekali teman-teman Dewi Cinta. Yang saya tangkap dari Mbak Meda itu ikuti semua media sosial Mbak Meda, terapkan tips-tips gratisnya. Jangan lupa ikut konsultasi dan pemahaman. Gitu ya. Karena insya Allah itu lebih lengkap ikhtiarnya lahir batin. Betul gitu ya, Mbak Naya. Meda. Oke. Itu dulu ya dari Mbak Meda dan juga dari Naya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama Naya. Semoga bersama bermanfaat. Naya, bisa Mbak Meda Oh juga. gitu, iya sama Naya juga. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih Naya. Iya, sama-sama.